halo, tomo minasan. Ngopi dulu. Kira aku men. Mantap. Cara masuk kampus sendiri nggak cuma ada satu jalan, ada beberapa. Wow, ada banyak jalan guys. Ada banyak jalan, kalau memang mau mencari ada banyak jalan. Oke, hello everyone, good afternoon, selamat siang semuanya. Welcome back to our channel. Kembali lagi dengan channel kita Nyok Podcast, ya kan? Open the window, karena jika kalian buka pintu, kalian akan melihat pemandangan yang indah. Wow. Oke, di sini kita kedatangan tamu yang spesial. Tapi sebelum kita lanjut podcast, kali ini kita disponsori atau di endorse oleh kedai kita. Letaknya di dekat Ketapang, Grobogan. Bagi teman-teman yang lewat situ, silahkan mampir ya. Dijamin recommended. Wow. Mantap. Oke. Oke, lanjut nih ya. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu adalah para pejuang-pejuang, ya kan, alumni SMK SBI. Wow. Oke, langsung saja, penasaran siapakah mereka? Kita kenalan. Oke, kamera hadap ke sini. Oke, sebelumnya selamat sore. Terima kasih sudah diundang podcast yang sangat asik ini. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Adrian Pandu, alumni SMK SBI tahun 2020, tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Wow, tahun kemarin tuh perasaan masih corona ya, Kak ya? Iya, pas corona. Pas awal-awal corona. Iya, meresahkan emang. Meresahkan. Wow. Keren ya, walaupun lulusan corona ya kan, tapi tetap bisa berjuang, berkarya. Oke, biar lebih enak, panggilnya siapa ini, Kak? Biar lebih santai panggil nama aja. Nama saja. Oke, panggil nama ya. Iya. Oke, nama Pandu. Oh, Pandu. Singkat. Bukan nama aja ya, nanti dipanggil ketemu di jalan dipanggil nama. Wah, kacau nih ya. Panggilnya Kak Pandu. Oke. Di sampingnya nih nggak kalah seru juga nih ya. Penasaran siapa? Oke, untuk sampingnya siapa namanya? Oke, first of all, thank you udah diundang di podcastnya. Perkenalkan, nama saya Feni Oktariani, biasa dipanggil Feni. Angkatan 2020, first editionnya Corona. Wow, first edition ya. Ini ada bahasa Inggrisnya nih, berarti ini nih. Saya tebak jurusannya pasti berhubungan dengan bahasa Inggris, bener? Betul sekali. Wow, apa jurusannya, Kak? Sastra Inggris. Wow, sastra Inggris. Saya aja pendidikan bahasa Inggris ya. Saya nggak kuat kalau ngambil sastra. Linguistik semuanya tentang baca gitu ya. Baca, nonton film, wow. Asik Keren. pokoknya. Asik ya? Iya. Asik. Bagi yang punya niat, yang mau kuliah, bener-bener kuliah, menyukai jurusannya, itu pasti bilang asik kayak gitu. Oke, lanjut nih ya. Ngiming-ngiming ya, ngomong-ngomong ya. Ini kan biasanya lulusan SMK, dari SMK aja kan sekolah menengah kejuruan. Mereka ini dituntut untuk kerja kayak gitu. Nah, ini mereka beda lagi nih, mereka kuliah pasti ada motif tersembunyinya nih. Kenapa kok milih kuliah? Coba ceritakan nih. Kalau saya sendiri, saya melihat kayak persaingan dunia kerja ini sangat susah atau sangat rumit sekali untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi di tahun-tahun teknologi sekarang dan industri semakin di mana-mana, lapangan kerja di mana-mana, tapi untuk mendapatkan sangat sulit sekali. Sangat sulit. Kekurangan sumber daya manusia gitu kali ya. Iya, SDM-nya di sini maaf cukup rendah. Jadi misal ada peluang pekerjaan, tapi persyaratannya itu yang jarang dipenuhi untuk yang mau mendaftar. Oh gitu. Biasanya Kak, persyaratannya tuh apa sih Kak yang paling menonjol gitu? Yang pertama itu kayak yang paling penting itu integritas diri. Integritas diri. Contohnya jika lo ingin gaji besar, biasanya syaratnya harus minimal D3 atau S1. Wow, kayak gitu ya. Oke, coba nih kita tanya alasannya Kak Feni apa, kenapa milih kuliah nggak kerja? Oke, tadi udah disinggung sama Kak Pandu tentang dunia pekerjaan ya. Jadi kan sekarang itu kebanyakan itu lowongan kerja itu dibukanya untuk S1, D3. Benar. Jadi aku mutusin untuk kuliah sekaligus untuk mengupgrade ilmuku, sekaligus dapat menambah relasi juga kan kalau kuliah. Oh gitu. Dan juga gini,
Saya juga ingin yang berkenan itu untuk pembuktian. Untuk pembuktian. Kalau enggak Wah. cuma SMK aja yang, kalau enggak cuma SMA aja yang bisa melanjutkan kuliah. Oke, Karena stigma masyarakat sekarang kan SMK lulus kerja, SMA lulus kuliah. Jadi itu sebenarnya stigma yang salah kaprah. Jadi yang saya salah ya. ingin mematahkan stigma masyarakat itu. Sekarang membuka pikiran lah di masyarakat, dan juga stigma masyarakat kan kuliah itu mengeluarkan biaya. Benar. Tapi ada cara kok, masih banyak beasiswa yang kalau mau cari itu masih tersedia, misal dari keluarga kurang mampu atau dalam tanda kutip miskin, mohon maaf, tapi dengan kepintaran akademik atau kemampuan yang dimiliki itu bisa untuk mendapatkan atau mencari beasiswa. Jadi kita kuliah gratis dan dibayari oleh kalau yang sekarang kan beasiswa bidik misi paling umum didengar di telinga, nggak asing nggak lah. asing. Tapi misal nggak terang bidik misi kan masih ada beasiswa yang lain. Yang lainnya. Iya. Banyak ya Kak ya? Banyak Yang banget. penting itu mau aktif cari informasi, jadi nanti gampang pas. Wow, itu loh poin pertama, be aktif bukan be pasif ya. Oke. Tadi ada kata pembuktian nih. Saya kira tuh pembuktian kepada sang mantan gitu ya. Ternyata pembuktiannya itu bukan hanya SMA saja, lulusan SMA saja yang bisa kuliah. Ternyata lulusan SMK juga bisa. Jikalau ada stigma atau pemikiran masyarakat bahwasanya kuliah itu mahal ya kan, lihat saja nih contoh kakak kita nih alumni SMK yang mereka dapat beasiswa. Kita undang jauh-jauh buat datang di SMK ini untuk sosialisasi, yaitu beasiswa. Beasiswa apa sih Kak? KIP Kak. KIP. Wow, oke. Kita cari tahu dulu nih apa itu KIP. Coba jelasin Kak, KIP itu apa? Coba mungkin Kak Feni. Oke, Kak Feni. Oke, KIPK itu berupa bantuan biaya kuliah untuk lulusan sekolah menengah atas ataupun sederajat yang memiliki potensi akademik baik, tetapi dari kalangan keluarga tidak mampu. Jadi buat siswa yang mungkin keterbatasan biaya bisa ikut daftar di KIPK ini. Wow, intinya KIP ini adalah program untuk memudahkan kita dalam berkuliah mencari ilmu. Wow, keren ya. Beasiswanya yang didapat apa saja nih Kak? Biar teman-teman nih jelas nih, tahu nih. Wah, apakah hanya uang saja kah atau ada yang lain? Oke, untuk anggarannya itu ada dibagi dua, yaitu UKT untuk kuliah, untuk uang kuliahnya, serta untuk uang biaya hidup. Oh gitu, biaya hidup juga ditanggung guys. Wah, keren ya. Iya, untuk informasi aja ya Kak, di tahun 2020 ini, di tahun 2020 kemarin, oh yang kemarin. iya itu di angkatanku tuh biaya hidupnya itu cuma dapat 700.000 Dapat 700.000 itu per bulan atau per semester? per bulan. Per bulan dapat 700 cuma-cuma. Bayangkan jika kalian langsung kerja ya kan, kalian dapat gajinya berapa, belum capeknya seperti itu ya kan. Tapi kalau kalian ikut KIP, kalian biaya hidup ya kan ditanggung, dikasih uang cuma-cuma 700.000 per bulan loh ya guys. Oke, lanjut nih Kak biar penasaran nih. Untuk UKT-nya itu 2,4 juta. Wow, untuk biaya kampusnya dibayarin 2,4 juta. Keren ya. Lanjut, Jadi- ada lagi? Jadi itu benar-benar gratis, dan untuk tahun ini ada tambahan lagi, yaitu untuk uang kuliahnya UKT-nya itu maksimal 12 juta. Berapa? 12 juta? 12 guys. Gila. Gue mau beli second lah motor. Gak boleh ya? Hanya untuk kuliah ya? Ya gak boleh dong. Oh, hanya untuk kuliah. Kurang apa lagi ya kan? Itu tadi manfaat-manfaatnya. Makanya teman-teman di planning dari sekarang, disiapin ya kan. Tapi sebelumnya nih Kak, kita kan ngomong KIP, beasiswa. Sedangkan mereka kan belum masuk kampus. Gimana tuh Kak cara masuk kampusnya biar dapat KIP? Untuk cara masuk kampus sendiri nggak cuma ada satu jalan, ada beberapa. Wow, ada banyak jalan guys. Ada banyak jalan, kalau memang mau mencari ada banyak jalan. Jadi kalau alasan nggak bisa ini, nggak keterima ini, nggak terima itu, masih ada jalan lainnya. Oke, bisa dijelaskan nih Kak, jalannya yang mana biar gak tersesat nih. Ntar tersesat lagi di rumah Mahasiswa mantan. tersesat. Oke. Yang pertama bisa
mendaftar SNMPTN. Oke, SNMPTN. Oke. Ya, itu kurang lebih sistemnya gini. Kita mengumpulkan nilai rapot, habis itu kita ya tinggal nunggu aja, nggak ada tes atau apa, berbeda dengan jalur SBMPTN atau TBK. Oh gitu. Kalau SMPTN itu kayak jalur undangan, ya nggak sih Kak? Iya, Oh, pakai gitu. nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Wow, jadi untuk yang kelas 12 ya kan, mumpung kalian masih di semester 1, perbaiki nilai rapat kalian ya. Nanti dikalkulasi, siapa tahu dapat undangan untuk kuliah. Wow, amin gitu ya. Oke, semangat. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya itu bisa mengikuti SBMPTN. SBMPTN gimana tuh Kak caranya? SBMPTN itu sistem kurang lebih gini. Kita mengikuti tes ujian berbasis komputer. Jadi kita itu dikumpulkan satu ruangan. Itu dalam ruangan tersebut ada komputer yang sudah ada soalnya. Kita tinggal mengerjakan soal tersebut. Jadi setiap orang itu soalnya berbeda-beda. Jadi kesempatan meniru, yo kalau boleh nggak sah meniru sih. Ya, kesempatan Itu nyontek sudah. nggak mungkin ya. Nanti kalau ketahuan diskualifikasi kan sayang banget. Sayang banget. Jadi itu soalnya berbeda-beda. Kita mengerjakan soal yang sudah disediakan. Kalau kita milihnya soshum, itu mengerjakan soal soshum. Kalau milihnya saintek, mengerjakan soal saintek. Oh gitu. Nih ngomong-ngomong nih Kak, tadi bahas tentang soshum sama saintek. Teman-teman tahu nggak sih apa itu? Nggak tahu. Nih coba dijelasin nih Kak, apa itu tadi? Kalau soshum itu lebih ke, kalau bahasa awamnya lebih condong ke IPA. Zoom IPS. Soshum? Sorry. Oh, iya. Soshum itu IPS. Oh ya IPS. Sorry, ya sorry. IPS Soshum ya. IPS, iya. Ke sosial berarti. Iya. Nah, itu jurusannya apa saja tuh Kak yang cocok ke situ? Manajemen, Manajemen. sastra Indonesia, sastra Inggris, ada juga akuntansi, sama beberapa kampus juga psikologi itu masuknya ke soshum. Ke soshum. Berarti nih Kak Fani nih juga termasuk ini soshum. Iya. Oh gitu. Kalau sampai Kak Pandu? Saya juga soshum sebenarnya. Soalnya soshum itu perhitung-hitungannya sedikit dari Perhitungannya sedikit. Jadi teman-teman yang nggak suka matematika, kami sarankan gimana masuk apa nih? Soshum. Soshum. Soalnya Oke. saya juga nggak perhitungan orangnya gitu. Oh gitu, nggak berhitungan ya. Wah. Oke, kalau yang satunya tadi Kak, selain soshum, kan mereka mungkin nggak suka sosial, sukanya matematika atau gimana tuh Kak? Gimana tuh? Oke, untuk yang suka hitung-hitungan bisa di saintek. Di saintek apa saja tuh Kak Cenderungnya jurusannya? itu Cenderungnya ke IPA. Ke IPA. Biologi, fisika, sama kimia, matematika juga ada. Oh gitu. Wow. Akuntansi maksudnya kemana? Akuntansi itu lebih ke soshum, Kak. Ke soshum. Oh gitu. Wow, keren ya. Nambah pengetahuan banget, dapat ilmu gratis. Tapi milih soshum sama saintek juga bisa. Milih dua-duanya juga bisa. Bisa. Wow, enak ya. Oke. Lanjut tadi kan ke SBMPTN. Iya. Ya, tempatnya di mana Kak? Kalau SNPTN kan di sekolah, jalur undangan, dinilai dari nilai di rapot. Tapi kalau SBMPTN kan ujian, sistemnya CBT, berbasis komputer gitu kan. Ya, tempatnya di mana itu? Itu gini, misal kita itu kan saat mengisi data kan kita disuruh memilih universitas yang dituju. Oh gitu. Misal kita milih di luar pulau, misal contoh di Bali. Kita memilih universitas di Bali, tapi kita mengikuti UTBK bisa dari universitas terdekat. Oh terdekat, walaupun kita memilih universitas yang jauh, kita bisa melakukan ujiannya dari universitas terdekat. Contohnya Kak, universitas terdekat dari Grobogan tuh mana sih Kak? Kalau dari Grobogan sendiri itu bisa ke Semarang sama ke Solo. Oh bisa ke Semarang sama Kalau ke saya Solo. kemarin ke Solo. Ke Solo? Iya. Oh gitu, wow. Kalau Kak Fani kemana? Aku nggak sempat ikut. Oh nggak sempat ikut ya? SBMPTN karena terhalang sama surat dinas itu loh. Buat Oh. keluar kota. Oh, buat keluar kota. Soalnya kan pas corona agak susah emang, meresahkan. Sedih kalau kita ngomongin corona. Udahlah nggak usah bahas corona ya. Ah gimana Udah ya? banyak yang bahas soalnya. nggak usah Iya udah dibahas. banyak yang bahas gitu. Udah mainstream. Iya, bosen nanti kalau misalnya kita juga bahas corona ya. Kita juga udah tahu sendiri. Oke, lanjut lagi. Tadi kita sudah bahas manfaat KIP, sudah bahas cara masuk kuliah. Nah, selanjutnya gimana nih Kak perasaannya Kak Pandu sama Kak Feni ketika mendapat beasiswa KIP? Yang pertama sih ya pastilah senang. Senang ya? Senang. Senang. Soalnya
nggak semua orang bisa mendapatkan beasiswa apalagi dari KIP. Soalnya dari segi persaingannya juga ketat, dan saya kan juga keterima di SBMPTN lewat jalur SBMPTN. Oh, jadi gitu. double SBMPTN sama keterima KIP kuliah. Oh gitu. Iya. Ya, dan perasaan soalnya misal kita keterima di universitas mempunyai KIP kuliah, itu kita juga membanggakan orang tua kita. Oh gitu, keren. Lanjut nih, ternyata ada cara lagi nih selain SNPTN dan SBMPTN. Nah, apa tuh Kak caranya? Biar masuk kampus tuh tadi. Seleksi mandiri. Seleksi mandiri. Kalau KIP itu nanti maksudnya ke seleksi mandiri atau ke SBMPTN ketika masuk kuliah? KIP itu sebenarnya gini, KIP kan dibuat sebelum mengikuti tes. Oh, sebelum mengikuti Ya, tes. jauh sebelum mengikuti tes. Jadi misal kita pertama mengikuti SNMPTN. Misal kalau itu nggak terima mengikuti SBMPTN. Misal kalau itu nggak keterima bisa mengikuti seleksi mandiri. Seleksi mandiri, Jadi, jalur mandiri ya. ya. Itu opsi paling akhir. Opsi paling akhir. Terus. Terus kan KIP kuliah itu bisa untuk semuanya. Oh, bisa untuk semuanya. Iya, bisa. Kalau SNM bisa, SBM bisa, mandiri pun juga bisa. Oh gitu. Tapi- Jadi jangan khawatir ya guys. Ada tapinya nih. Oke, tapinya. apa nih tapinya Tapi nih? balik lagi sama ketentuan universitas masing-masing, Kak. Wah gitu ya. Ternyata Karena- syaratnya banyak ya. Iya, Nah. karena kan jalur mandiri itu kan terkenal sama uangnya yang gede banget kan. Wow, kuat gak nih bayar kuliah gitu kan? Iya. Jadi balik lagi ke universitasnya masing-masing. Tapi nggak apa-apa ya Kak, kalau sebenarnya kita jalur mandiri, kita terus cari beasiswa, kan ada banyak beasiswanya. Ada banyak, Nah, pasti bisa lah ya. pasti dong. Mandiri Harus dapat percaya. KIP juga ada. Mandiri Teman dapat saya KIP mandiri juga dapat ada? KIP. Oh gitu, Iya. wow keren ya. Jadi jangan pantang menyerah. Oke, motivasinya nih Kak, biar dapat KIP harus gimana? Yang pertama itu rasa malesnya dibuang dulu aja. Rasa males dihilang, wahai kaum rebahan, hilang sirna kau ya. Soalnya kita mengurus data-data, jadi bolak-balik ke lurah, paling juga akrab Pak Lurah paling. Oh gitu. Soalnya sering ke rumahnya meminta surat-surat yang diperlukan. Jadi kita jangan jangan malas untuk gerak. Jangan malas untuk gerak karena hasilnya pun juga nggak akan mengkhianati proses ya. Jadi kalian harus prosesnya tuh harus be aktif tadi itu, ingat ya. Kalau kita aktif ya kan, kita mencintai proses kita niati ya kan, kita berusaha, hasilnya pun juga tidak akan lepas dari situ. Bener ya Kak ya? Iya. Oke, selain itu apa lagi Kak? Biar rasa malesnya dihilangkan. Terus selain itu Kelengkapan berkasnya berkas apa saja sih Kak yang harus Yes. disiapkan? itu tentang foto kondisi rumah, keluarga, sama bukti-bukti nilai kita waktu sekolah. Oh gitu, wow ya, keren ya, keren. Syaratnya cuma itu doang ya. Terus selain itu ada lagi nggak Kak? Untuk mental mereka kan biasanya ngedon tuh, udah nyiapin, udah capek-capek atau mungkin males, paling juga gak terima, biar nggak ada pemikiran seperti itu. Gimana tuh Kak cara ngatasinya? Itu sebenarnya pemikiran yang harus dibuang jauh-jauh sih. Harus dibuang jauh-jauh. Soalnya Kayak corona gini, ya, harus dibuang jauh-jauh. Secepatnya kalau itu Secepatnya. Soalnya kalau kita berpikiran seperti itu, kita hanya terpenjara di pemikiran sendiri. Oleh pikiran sendiri. Kita hanya batasannya cuma pikiran kita. Kalau kita dari awal udah nggak yakin, itu kan ya nggak bakal jalan. Jadi harus berpikir positif dulu. Misal ada, iya kemungkinan itu pasti ada. Setiap apapun itu kemungkinan pasti ada. Tapi sebelum melakukan jangan menyerah. Walaupun misal nggak keterima, ya masih ada jalan lain lah. Jangan takut gagal pokoknya. Soalnya gini, kegagalan itu sangat penting untuk membangun Kegagalan individu. itu sangat penting Ya. loh ya. Wah. Soalnya misal contoh orang yang terkenal itu dulu juga pernah gagal, tapi dia belajar dari kegagalan tersebut. Wow. Misal from your gini ya. mistake. Misal Oke. ada orang yang tidak pernah gagal, itu dia akan pernah berkembang. Oh gitu. Malah yang nggak pernah gagal itu nggak akan berkembang. Banyak contohnya seperti penemu lampu ya nggak. Terus Jack Ma ya kan.
terus dan lain-lain ya. Jadi kita belajar dari kesalahan. Learn from your mistake and you will get perfect. Wow, amazing. Kita udah mau ke penghujung acara. Gimana teman-teman? Sudah jelas penjelasannya gimana cara masuk kampus, gimana cara dapatin beasiswa KIP. Nanti jikalau ada yang kurang jelas silahkan komen ya. Nanti kita bahas di part keduanya. Wow ya. Oke, buat penutupan nih Kak nih ya kan, jenengan nih kan alumni SMK SB ini ya, biar generasi selanjutnya ya, biar nggak terkena mental corona nih ya, mental rebahan. Gimana nih Kak, kasih motivasi buat generasi selanjutnya lulusan SBI tahun 2021 ini. Saya dulu ya. Oke, boleh, gak usah rebutan. Jadi gini, ya utama yaitu jangan takut untuk gagal. Soalnya mumpung kita masih muda, masih banyak waktu untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Jadi kalau masa muda kita hanya lihat-lihat santai-santai saja, berarti bisa jadi masa tua kita akan sebaliknya. Dan juga untuk yang mau masuk kuliah itu sangat rekomendasi sekali. Misal kalian lulus SMK itu bisa langsung kerja dan kalian juga punya pilihan untuk kuliah. Sedangkan saat kalian kuliah, saat lulus pun itu juga ada opsi kalian mau memilih kerja atau pengangguran atau apapun itu. Tapi kesempatan kerja saat lulus kuliah itu semakin besar peluangnya. Oh gitu. Berbeda dengan lulus SMK. Soalnya kalau kuliah itu jangkauannya lebih luas. Oh gitu. Keren. Mengepakkan sayap. Wow, mengepakkan sayap ya. Wah, jangkauannya lebih mudah dan lebih banyak ya. Jikalau SMK bisa langsung kerja, tapi jangkauannya hanya di batas lulusan SMK. Tapi jika lulusan di atasnya, yaitu ada bachelor degree S1 ya, jangkauannya akan lebih banyak lagi ya. Kita buka jendela, kita melihat indahnya dunia. Asik. Oke, buat Kak Weni gimana Kak? Ada pesan nggak buat next generation SBI? Untuk adik-adik yang masih sekolah, jangan malas buat cari informasi, karena informasi di dunia ini tuh banyak banget dan kalian tuh harus update. Terus juga untuk mencapai apa yang kalian mau itu jalannya itu tidak selalu mulus, artinya bakal ada banyak rintangan. Jadi jangan cepat nyerah, terus berusaha sebaik mungkin. Wow, keren. Don't give up and keep struggle ya. Jangan pantang menyerah dan tetap berusaha. Keren sekali. Tepuk tangan buat bintang tamu kita pada hari ini. Wow, sangat menghibur, sangat motivasi. Semoga teman-teman nonton podcast ini mendapatkan hikmahnya, ambil positifnya, hilangkan negatifnya. Untuk terakhirnya kami ucapkan terima kasih and goodbye.